Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama langsung saja kita ke Medco. Ini langsung saya pakai cat aja karena Hot Mirai itu lagi offline hari ini dan jadi langsung pakai stock bid saja saya untuk analisanya. Secara teknikal, Medco ya teknika rebound biasa, reversal enggak. Ya, kalau pandangan saya, tapi ini disclaimer bisa aja salah, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau Bapak Ibu yakin ini dia bisa tembus 1300 ya silahkan di hold. Yang pastinya secara teknikal nih ya, kalau dia jebol lagi 1200-nya besok Selasa ya, karena Senin libur Maulid Nabi. Jadi minggu ini weekendnya cukup panjang. Kalau dia jebol 1190 ya ke bawah 1100 ataupun maksimal ya. Jelek-jeleknya sih 1000. Itu gambaran koreksinya kalau ada koreksi yang cukup dalam. Tapi mudah-mudahan cuman di 1050, 1100 ini aja maksimalnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan ini ada pola ada pola descending triangle yang turunannya itu sampai 1000 target ya, target. Tapi belum tentu bisa juga sampai, bisa aja di 1050, 1100 sudah mantul. Untuk Medco itu teknika rebound biasa. Kalau pandangan saya juga belum kemana-mana. Harga oil juga masih turun, juga belum tembus 70-72. Jadi ya sama, Medco sepertinya susah ke 1280-1300 lagi saat ini. Dan juga Medco itu minggu ini dia membentuk lower high. Berarti kan ya sinyal turunnya itu lebih besar walaupun terlihat dari time frame weekly itu doji. Ya kita lihat aja minggu depan ya. Pokoknya ingat 1100 turun dari itu lagi, bukan 1100. Kalau dia turun di bawah 1200 tutupannya ya sinyal lemahnya lebih kuat. Sinyal turunnya. Untuk Medco lanjut Elsa. Elsa secara teknikal teknika rebound dan ya syukurnya masih mampu bertahan di atas 480. Saat ini gimana? Untuk Elsa belum kemana-mana juga. Kalaupun ada tarikan minggu depan itu ya maksimal 500. Dan maksimal Elsa itu kalaupun gak jebol 460 nantinya sideways. Kalau untuk reversal tembus 500 belum. Tapi segera tembus setelah ISG koreksi. Mungkin nanti di awal Oktober atau akhir September ISG reversal baru. Elsa tetap akan tembus 500 tahun ini. Ya, tutupan akhir tahun harusnya bergerak di atas 500. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau menurut saya gambarnya seperti itu. Elsa, time frame weekly-nya juga bagus. Ini Bapak Ibu perhatikan. Time frame weekly-nya itu kalau ditarik lebih panjang, itu sudah ditembus 450-440-nya. Ini dia retest saja, retest sideways, nanti tembus kemana arahnya. Mudah-mudahan lah tembus 550 akhir tahun. Elsa itu lanjut. Ada Pegas. Pegas wah turun. Lebih condong turun. Dia memang naik tapi habis itu ada potensi turun. Jebol 1480 Selasa besok. Lusa minimal EMA 200-nya 1350-an. Itu minimalnya dan maksimal kemana? Ya nutup gapnya lah 1280-an. Nah ini kalau pandang saya maksimalnya koreksinya itu 1280. Kalaupun ada koreksi yang cukup dalam. Tapi mudah-mudahan gak lebih dari 1350 untuk Pegas. Itu aja. Lanjut PGO. Waduh, PGO lebih condong turun. Kenapa? Karena minggu ini dia sudah kembali membentuk lower high. Indikasi turunnya tuh lebih besar. Jadi kemana arahnya? Ke bawah 1000. Ada peluang 1000 dulu. Masalah nggak masalah sebenarnya kalau Bapak Ibu yang hot. Ya cuman merugi waktu. Pakai Everstone silahkan. Kalau ditanya saya pakai stop loss dan sudah stop loss dari sebulan yang lalu ya. Jadi belum perhatikan lagi untuk PGO saat ini. Ya, seperti itu aja untuk PGO. Lanjut MDK. MDKA secara teknikal harusnya minggu depan ada tarikan sekali lagi. Mudah-mudahan ya. Pokoknya minggu depan tuh Selasa. Antara dia rebound atau gagal. Kalau pandang saya lebih condong, coba lihat time frame weekly-nya. Lebih condong reboundnya dulu. Ditarik sekali lagi, habis itu baru. Kemungkinan besar. Ya, tapi disclaimer 2400-an. Kalau Selasa rebound, bagus. Karena kalau dilihat harga copper, nikel, perak, itu
lagi rebound ya. Jadi ya mudah-mudahan rebound. Karena ya secara teknikal memang kurang bagus. Tapi kalau dia rebound Senin, oke tuh. Senin rebound bagus. Targetnya ya 2450 2500 ini. Mudah-mudahan ya. Untuk MDK bukan Senin, Selasa. Karena Senin libur. Itu aja untuk MDKA. Lanjut MBMA. MBMA sepertinya susah naik. Tapi kita lihat Selasa ya. Kalau sekali lagi dia tutup di bawah 535, 530 aja tutup, lemah. 480 arah. Itu aja untuk MBMA ya. Pokoknya koreksi lemah. Kalau rebound profit taking bagi Bapak Ibu yang punya. Seperti itu aja. Saat ini belum saatnya reversal. Karena kalaupun ada tarikan minggu depan. Tapi ini disclaimer. Ini analisa saya juga bisa nggak sesuai ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Sesuaikan kembali ke masing-masing. Ada peluang ya memang rebound. Misalnya rebound tapi cuan bungkus. Kenapa? Habis rebound dia bisa merah lagi. Belum saatnya reversal. Ya walaupun ada teknik rebound. Itu aja untuk MBMA. Lanjut. BRPT. BRPT luar biasa nih. Ya. Tiba-tiba di atas 1200. Tapi lihat Bapak Ibu perhatikan. Langsung saja ke selanjutnya ada BRPT. Tuh. Ya. 1200 susah ditembus. Lihat. Kan. Memang tembus sempat sampai 240 habis itu. Tapi dibantai. Dalam satu hari. Ini kemana Ke bawah. Belum saatnya reversal. Belum. Ya kalau Bapak Ibu dapat di support. Mestinya kemarin tuh profit taking. Dari 1100 dikasih ke 1250 tuh 15%. 2 hari itu. Itu sangat besar. Apalagi yang Bapak Ibu harapkan. Ya. Mungkin seperti ini ya. Bapak Ibu. Berharapnya lebih besar. Ya pasang trailing stop. Kalau saya. Ya. Kalau dikasih dari support ke resisten tuh bungkus kondisi. Kita lihat kondisi market keseluruhan aja. ISG-nya seperti apa. Mungkin gak di BRPT ini tiba-tiba reversal tembus 1200. Lebih kecil kemungkinannya. Makanya perlu pasang trailing stop. Jaga-jaga. Kalau Bapak Ibu gak pasang trailing stop. Atau masih hot mungkin sekarang masih profit. Tapi 5%an aja kan sisanya. Ya tinggal bagaimana skenario Bapak Ibu. Kalau dia koreksi lagi ya sisakan lah. Misalnya profit 5%, sisa 2,5%, udahlah. Upah nunggu, anggap aja seminggu beli, ya 2,5% lumayan gak? Lumayan. Jangan Bapak Ibu lihat history yang dia sempat naik ke 1240 dan Bapak Ibu nyesel. Tahu gitu saya jual di atas, dapat 14%. Ya siapa yang tahu kan? Kalau Bapak Ibu selalu tahu habis dia nyentuh 1240 turun, pasti enak di market. Yang market tuh seperti itu cara memainkan psikologis para trader ya. Gimana caranya biar pas lagi di atas tuh para trader nih optimis beli. Padahal habis itu diguyur. Nah itu ya. Yang penting fokus saja. Seperti yang sering saya bilang. Pertumbuhan portfolio. Pasti semua orang pengen profit persentasenya besar. 20, 30 kan beggar. Tapi kalau seperti ini kan Bapak Ibu dikocok-kocok aja di situ-situ. Ditarik naik, dibuang. Tarik naik, buang. Iya kalau seperti misalnya Pani. Pani nggak ganggu psikologis. Ini contoh ya. Bukan rekomendasi. Dia setelah naik ke 5.500 bertahan. Naik ke 7.000 bertahan. Sempat jebol nggak? Nggak jebol. Jadi kita nggak ke pengaruh. Psikologis pasti aman. Terus naik lagi terus kan. Nah. Jadi beda seperti BRPT. Kalau kondisi saham seperti ini nih ya Bapak Ibu. Kalau berharap profit besar habis dimakan market. Kalau dia belum saatnya naik. Naik ke resisten bantai. Naik ke resisten bantai. Ya ini di swing pendek. Lah dikasih dari 1100 ke 1200 itu 10% besar. Ya, jangan mengingat, waduh, saya lihat Pani itu naik terus. Ya, kalau Bapak Ibu sudah melihat ada candle merah, TP aja. Karena kita nggak mungkin sempurna. Di market nih nggak bisa sempurna. Ya, jadi bersyukur aja dengan profit yang didapat. Karena yang seperti Pani, seperti apa lagi? Adro atau seperti apa ya? Ya, saham-saham yang naik tinggi. Yaitu mungkin dari 10 saham cuma 3. 7-nya itu lebih condong ke bawah. Naik turun. Jangan Bapak Ibu berfokus yang berharap seperti Pani. Kalau saham lain yang nggak bisa ya jangan. Kita sudah lihat karakternya. Setiap dia nembus 1.700 gagal. Ya itu jaga-jaganya. Itu ya tapi memang nggak bisa sempurna. Di market ini nggak bisa sempurna.
Ya yang penting kuncinya bersyukur aja. Itu aja ya untuk BRPT. Saat ini kemungkinan besar uji support lagi 1000. Lanjut, ada brand. Nah, brand sudah sedikit lagi all time high. Udah selesai ya rebalancingnya ya. Kemarin rebalancing ya. Koreksi kalau salah. Kalau Bapak Ibu tahu kapan rebalancing FTSE. Nah, jadi brand sepertinya selesai juga udah. Kalaupun naik, naik tipis. Tapi ya kalau Bapak Ibu yang punya brand ya selama di atas 11.500 ya bisa di hold. Kalau yang baru beli dari 10.500, 10.800 di atas 11.500 ya di hold. Kalau turun itu ya TP. Gimana kalau habis naik, habis turun naik lagi? Sayang dong ke TP. Kalau Bapak Ibu pola pikirnya gitu ya silakan di hold, tapi jangan menyesal juga kalau nantinya ternyata pas dia jebol 11.500, pas dia jebol 11.500 kembali ke harga beli Bapak Ibu. Yang awalnya Bapak Ibu profit mungkin 5%, 8%, 10% balik BP. Yaitu menurut saya ya nggak tahu sih ya, karena setiap orang kan beda-beda profit resiko. Tapi kalau saya kalau sudah profit 10% ya jelek-jeleknya saya sisakan setengah 5%. Setelah saya TP habis itu dia turun atau naik ya saya nggak peduli. Saya cari saham yang lain. Jangan sampai saya keganggu psikologisnya gara-gara melihat saham misalnya brand. Habis di TP dia naik. Waduh, tau gitu nggak aku TP. Nah, saya nggak mau pikiran saya ke situ. Nanti pasti ke saham lain beda sama juga. Nah, takutnya gitu ya. Lebih saya fokusnya tuh ke pertumbuhan portfolio. Ya, tapi disclaimer ini analisa juga atau strategi belum tentu juga sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu. Ya, menyesuaikan lah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu itulah. Kalau bisa portofolionya bertumbuh. Itu untuk brand. Lanjut Antam. Antam nih juga saya lagi nunggu Antam nih. Saya masih hot Antam nih, beli dari 1330 dan ya sekarang masih floating profit tapi tipis. Mudah-mudahan minggu depan tarikan lah. Habis kalau dia minggu depan tarikan mungkin saya TP aja minggu depan. Nah, ini candlenya doji ya minggu ini, ya mudah-mudahan minggu depan rebound. Ya kalau dikasih ke 1.500 tuh lumayan. Ya seberapa aja lah profitnya, 5%, 7% atau jelek-jeleknya 3%. Ataupun ya saya siap stop loss kalau dia jebol 1.300 gitu aja untuk Antam. Saya nggak mau nunggu lama sampai 1.200 karena waktunya lama, di bawah bisa sebulan 2 bulan kan sayang. Saya cut loss mungkin 4%, lebih baik saya cut loss daripada saya menunggu yang belum pasti. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, strategi saya, cara saya juga mungkin nggak sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu ya. Bapak Ibu temukan profil risikonya dengan teknik Bapak Ibu sendiri. Itu untuk Antam saat ini. Mudah-mudahan minggu depan rebound. Inco juga ya yang penting gak jebol 3.600. Kalau dia minggu depan jebol 3.600 selesai juga 3.200, 3.300 arahnya. Itu aja analisanya. Kalau ada tarikan sepertinya juga nggak terlalu tinggi, mungkin maksimal 3.850 ya untuk Inco. Lanjut Tins sepertinya lagi berjuang untuk bertahan di atas 1.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji lagi, tapi volume makin berkurang. Kita lihat minggu depan, kalau minggu depan dia tutup di bawah 980, selesai juga target arah 800. Maksimal koreksinya makan kalau dia ke bawah. Tin. Lanjut Akra rebound biasa. Paling uji 1.500 habis itu kepentok. Susah. Saat ini belum bisa nggak double bottom nih. Kecil kemungkinan. Ya, lebih condong ke bawah. Maksudnya lebih condong habis naik koreksi lagi. Bisa jadi ya sideways ke bawah lagi ya. Kita lihat aja ke depannya. Untuk Akra. Lanjut. Esa belum kemana-mana juga. Lebih condong ke bawah. Kalau pandangan saya ya maksimal 700 turunannya. Yaitu makan di bawah. Average down di bawah. Kalau dia ke EMA 200-nya ya. Skenario terburuknya EMA 200-nya di arahnya. Average down atau makan bawah. Nanti kita lihat Esa. Itu aja untuk Esa. Saham terakhir ada NCKL, mungkin rebound, bisa rebound, tapi tetap condong kalau pandangan saya arahnya 780. Belum saatnya reversal, walaupun bisa jadi seperti ini nanti. Double bottom. Ya maksimal 950 lah kalaupun mampu. Ya 940. Tapi lebih condong kalau dia jebol 850-nya, ya udah 750. Itu maksimal turun. Dan gambarannya seperti ini. Nah, ya masih menarik nggak? Masih menarik NCKL kalau nggak salah
lagi buyback saham ya. Jadi kalau dia turun ke 750, 780, average down bagi Bapak Ibu yang nyangkut. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.